Ini suasana Dalam video Agatha kali ini, suasana debat benar-benar memanas. Berawal dari satu pertanyaan yang terlihat sederhana, diskusi justru berubah menjadi pembahasan mendalam tentang siapa sebenarnya Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada manusia, hingga apakah klaim-klaim keagamaan benar-benar konsisten dengan sejarah dan logika. Berkali-kali lawan bicaranya berusaha menjawab, tapi Agatha terus mengembalikan pembahasan pada satu hal, yaitu konsistensi. Disinilah letak menariknya video ini. Terlepas dari setuju atau tidak, ada banyak pertanyaan yang memaksa kita berpikir lebih dalam tentang dasar iman yang kita pegang. Lalu pelajaran apa saja yang bisa kita petik oleh orang Kristen dari perdebatan ini? Mari teman-teman kita lihat videonya dan kita pasti mendapatkan berkat yang banyak dari video ini. Selamat menyaksikan. Iya, dia bisa bicara kepada nabinya, Pak, kepada utusannya, Pak, termasuk Nabi Musa. Oke, saya nggak nanya Nabi Musa. Apakah Allahmu pernah berbicara dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa. Saya nggak nanya Musa. Saya nanya Nabi Muhammad. Apakah Allahmu pernah bicara dengan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, Pak, saya jelaskan dulu ya. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Begini, Pak. Nabi Muhammad itu kapan saja, Pak, mau bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad itu menghargai. Saya nggak nanya itu. Malaikat Jibril, Pak. Saya tidak Karena bertanya malaikat dari Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, begitu, Pak. Dari Allah dan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, begitu, Pak. Bang Lora, saya nggak nanya itu. Saya tidak bertanya dengan perspektif Nabi Anda. Saya tanya, apakah Allahmu pernah berbicara dengan utusan yang kamu bilang tadi, yang namanya Muhammad? Allahmu pernah nggak berbicara kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Itu melalui lewat perantara oleh malaikat, Pak. Malaikat Jibril alaihissalam. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya perantaranya, saya nggak nanya malaikatnya. Apakah Allahmu pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Allah berbicara kepada malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya sesuai dengan statementmu. Allah berbicara kepada utusannya nabi entah yang mana. Pertanyaan saya, Allahmu pernah tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Saya kurang mengoreksi, Pak. Saya kurang mengoreksi. Oke. Mungkin di Al-Quran ada, Pak. Mungkin Shalom. Ya, jadi apapun ceritanya, kok kamu begini, nggak apa-apa lah. Aman lah. Ya, jadi kamu lebih baik mencari tahu tentang imanmu daripada kamu nanya-nanya Tuhan saya. Mending kamu pelajari dulu aja tentang Tuhan. Iya nggak sih? Oke, kita naikkan ini bisa on cam ya. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Halo, Bang El Kasuban. Halo. Boleh buka kameranya, Bang? Mana nih kameranya? Terbalik pula nih. Nih, udah kebuka kok. Tinggal wajah abang aja nih yang belum ada. Oh ya, teman-teman, 3.000 orang ya. Jangan lupa subrek akun YouTube aku yang baru mulai launching kemarin ya. Nama channel YouTube-nya adalah Agatha O Palermo Official. Jadi kalian boleh subrek ya, teman-teman. Nanti bisa lihat tayangan ulang dari live di sini. Thank you. Halo, Bang Suban. Halo. Bang Suban, Islam atau Kristen? Islam, Mbak. Iya, silakan Bang Suban, mau bertanya apa? Mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya apa ya? Mbak yakin dengan agama Mbak nggak? Saya yakin dengan Tuhan saya. Nah, berbicara Tuhan. Tuhan Mbak siapa? Tuhan saya atau sesembahan saya adalah Allah Tritunggal. Allah? Tritunggal. Tritunggal. Kalau tri kan berarti 3. Betul. Yang mana satu itu? Itu tunggalnya. 3 dalam 1. Itulah. Kenapa 3-nya aja? Udah dibilang Tritunggal, tunggalnya nggak dibilang, nggak diartikan. Sekarang 3-nya itu apa aja itu 3-nya? 3 itu adalah 3 realita. Realita. Tahu realita? Keberadaan nyata. Keberadaan nyata. Iya, keberadaan nyata dalam satu hakikat Allah. Itulah Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki 3 realita, yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Jadi Allah kami, Bapa, itu punya firman dan punya roh. Dia tidak satu seperti batu yang nggak punya roh, yang nggak punya firman. Gitu. Itulah sesembahan saya. Kalau abang sendiri gimana? Abang yakin dengan Tuhan abang? Yakin. Oke. Yakin terhadap? Terhadap Tuhan. Oke. Apa yang membuat Anda yakin terhadap Tuhan Anda?
Karena dia menciptakan bumi ini dan isinya. Semua Tuhan juga ngaku itu, Bang. Iya. Kalau yang membuat kamu yakin dengan itu, kenapa kamu tidak Kristen? Karena Tuhan saya juga menciptakan langit dan bumi ini. Atau Tuhannya Hindu juga mengaku seperti itu. Jadi kalau Anda yakin karena dia mencipta, ya berarti semua agama di sini bisa Anda masukin dong. Iya, kan bedanya Mbak Tritunggal, saya nggak ada trinya, saya satu aja. Oke. Allahnya satu. Ya, Satu yang seperti apa? zat yang apa namanya, yang dahulu dan yang terdahulu gitu, Mbak. Yang terdahulu? Satu yang terdahulu. Iya, Oke. Kita pakai logika boleh? boleh. Oke. Kalau Allah itu adalah yang terdahulu, Bang. Di abad ketiga, bangsa mana yang udah beragama Islam? Abad ketiga. Hmm. Jangan abad ketiga, abad pertama aja. Oke, abad pertama siapa yang sudah beragama Islam? Ya, Adam. Ada memang lahir di abad 1. Bukan, saya nggak tahu abad keberapa itu saya tak tahu, Mbak. Awalnya kan Adam dan Hawa, ya kan? Oke. Nah, jadi ya Adam dan Hawa itu Islam, Mbak. Oke. Kita sama-sama tahu ya, seluruh dunia tahu agama Islam itu baru ada di abad ke-7. Mungkin nggak ada beragama Islam. Iya, karena Islam itu artinya penyempurnaan dari seluruh agama yang di Berarti menyempurnakan agama Hindu juga? Are you sure? maksudnya itu setiap nabi itu membawa ajarannya sendiri. Nabi yang mana nih? Tapi ya mungkin kalau Mbak tengok di, apa, di internet banyak itu, Mbak, nabi-nabi yang membawa kitab suci kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apakah kalian juga mengimani Nabi Mormon? Nabi Zoroaster? Itu juga nabi loh, Bang. Nabi Mani. Tahu nggak, Bang? Enggak tahu saya itu. Nah, jadi menyempurnakan agama yang mana, nabi yang mana nih? Karena ada begitu banyak nabi, Bang. Kalau kami ini nabi 25 nabi yang harus kami ketahui, Mbak. Nabi kalau siapa, Bang? Mormon, Marmit, apa itu tadi? Mani, Zoroaster. Mani Itu soalnya itu juga nabi, Bang. tak masuk dalam ini kami, Mbak. Ajaran kami. Oh, berarti menyempurnakan agama yang mana dan nabi yang mana ini? Bukan, tadi kan sudah jelas bukan agama. Maksudnya ajaran, bukan agama ya. Saya ralat ya. Ajaran kitab suci yang dibawa oleh nabi. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau Musa, nggak usah lah Musa. Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ada kan, Bang? Nabi Su'aib Ada. ada. Oke. Apa nama kitabnya Nabi Su'aib? Su'aib. Nabi Su'aib. Saya lupa, tunggu dulu ya. Hmm. Nabi Su'aib. Hmm. Tunggu dulu. Nabi Su'aib itu Hmm. kitabnya diberikan kepada nabi-nabi lain seperti Taurat. Hmm. Kalau Nabi Su'aib itu katanya di sini tidak memiliki kitab sendiri yang disebut sebagai kitab yang diberikan kepadanya, seperti kitab-kitab diberikan kepada nabi lain seperti Taurat, Nabi Musa, Zabur. Jadi untuk yang diberi kitab siapa aja? Ibrahim. Ibrahim dikasih kitab nggak? Ibrahim. Hmm. Ibrahim tunggu dulu Mbak ya. Ibrahim itu kitabnya Taurat kalau nggak salah Mbak ya. Tunggu dulu Mbak. Ini Nggak ada ya, Bang ya? Musa, kalau Taurat itu Nabi Musa. Hmm. Kalau Taurat Zabur, itu Nabi Musa. ya, Zabur Daud. Injil itu Nabi Isa. Oh, Nabi Isa punya Injil, Bang. Ya, Apa nama kitab Injilnya, Bang? ya Injil. Nabi Injil Isa gitu. Kan kalau Nabi Muhammad diberikan kitab namanya Al-Qur'an. Ya. Kalau Nabi Isa diberi kitab namanya Injil gitu. Ya Injil. Oh, ada barangnya. Pernah tahu Injil itu seperti apa? Injil Isa.
Injilnya Isa ini sudah dimasukkan dalam Al-Quran, Mbak. Sudah disempurnakan di Al-Quran. Oh, oke. Selain mengajarkan tauhid, Isa kira-kira mengajarkan apa lagi? Isa ya mengajarkan kitab-kitab yang sebelumnya juga. Maksudnya ngajarin apa nih, Mbak? Mengajarkan apa lagi gitu selain dia mengajarkan tauhid? Jadi dari Injil itu kan kita harusnya tahu banyak ajaran dong, kan bukan satu ayat atau selembar gitu. Apa yang kira-kira diajarkan Isa selain bertauhid? Tunggu ya, Mbak. Oke lah, mungkin abang susah menjawabnya. Mungkin abang aja lah bertanya tentang iman saya. Oke. Tapi abang ini Islam kan? Serius kan? Islam, Mbak. Dari lahir? Dari lahir. Rajin sholat dong bang? Saya kalau dibilang rajin, saya usahakan sholat, Mbak. Tapi kalau masalah rajin, tergantung badan saya. Kalau saya capek atau gimana, kadang saya lemas Ya. mau mengerjakan gitu. Iya, iya, iya. Kita jujur aja kan, kalau kita banyak pikiran atau apa, kadang ya namanya orang susah ya kan, ya gitulah, udah capek, susah lah mau ngerjainnya. Tapi saya usahakan bisa. Oke, bang, ketika abang nanti misal abang kan udah beriman nih kepada Allah gitu kan. Ketika abang mati nanti, abang yakin kemana ini bang? Saya kalau mati, Mbak, saya itu yakin apa namanya itu ke surga. Yakin ke Kenapa surga? saya yakin ke surga? Karena Nabi saya itu, Nabi Muhammad itu apa namanya, pemimpin umat Islam yang paling rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Saat nanti di hari kiamat, saat saya masuk neraka, dia akan mencari umatnya yang masuk neraka. Umatnya, Apakah Nabi Muhammad nanti kenal abang bang? Atau nanti abang waktu meninggal bawa KTP gitu, agama Islam gitu? Gimana cara dia mengenali umatnya? kalau saya berselawat sama dia atas nama dia, dia akan tahu, oh ini umatku yang berselawat. Dan cukup dengan mengucapkan nama Allah saja, Allah, itu dia akan mencari, dia memohon kepada Allah nanti, ya Allah, ada umatku yang tertinggal di apa namanya itu, di neraka. Dia tidak punya amal, hanya dia mengucapkan nama Allah saja. Allah suruh jemputlah katanya. Tapi itu berurutan, maksudnya berurutan itu dari amal yang tertinggi sampai amal yang sudah terakhir kali. Cukup dengan mengucapkan Allah saja, Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijemput sama Nabi Muhammad, akan masuk surga. Tapi surganya itu tidak surga yang tertinggi, surga yang terendah. Memangnya sekarang ini Nabi Muhammad udah di surga bang? Nabi Muhammad itu enggak di surga, Mbak. Dia ada di sesuatu tempat yang dijanjikan sama Allah. Berarti belum di surga? Dia tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga, Mbak. Dia tidak mau masuk surga. Berarti sekarang ini apalah yang menjadi tolok ukur kalian bahwa kalian masuk surga? Karena belum ada contoh yang masuk surga. Sudah dijanjikan sama Allah itu, apa rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah itu ada di rahmatnya Allah itu ada di Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita ini yang apa namanya, yang istilahnya banyak dosa, banyak apa, kita mohon bantuan kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah bahwa ampunkanlah dosa saya gitu, seperti gitu. Jadi kita memohon bantuan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini apa permintaannya itu pasti dikabulkan sama Allah. Apa permintaannya pasti dikabulkan? Iya, pasti dikabulkan sama Allah. Lalu bagaimana dengan abang itu, umat yang lain itu kalau minta apa dikabulin juga? Karena ya namanya umatnya kan, kalau namanya umatnya adalah orang yang masuk dalam agama Islam, Mbak. Tapi kalau nggak masuk dalam agama Islam itu bukan umatnya, bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi Syarat masuk Islam itu gimana bang? syarat masuk Islam itu yakin aja kepada Bersahadat, bukan? Iya, bersahadat. Oke, kalau Nabi Ibrahim itu bersahadat nggak bang? Dia bisa dikatakan dia bersahadat. Oke, coba sahadat abang kayak gimana coba saya tanya. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Oke, kalau sahadatnya demikian, ya. Iya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kan Nabi Muhammadnya belum ada. Berarti mustahil Nabi Ibrahim bersahadat. Sudah, Mbak, sudah tahu itu, Mbak. Jadi gini, Mbak. Itu sudah dituliskan. Jadi sejak Nabi Adam diciptakan, Mbak, itu
sudah disandingkan nama Muhammad dengan Allah di apa namanya, di langit itu sudah disandingkan. Jadi iblis ini apa namanya itu, iri. Kenapa kok ada nama Muhammad di situ yang disandingkan kepadamu? Berarti ini sudah dituliskan, Mbak. Jadi Nabi tadi apa, Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim itu sudah tahu, Mbak, bahwa Muhammad itu adalah nabi penutup seluruh nabi, seperti itu. Oke, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu udah bersahadat. Ya, sudah bersahadat. Mereka sudah tahu, Mbak, bahwa ini. Ini pernyataan abang ini bisa dipertanggungjawabkan nggak di dalam Quran? Minimal ada nggak ini? Nabi Musa kah, Nabi Ibrahim kah, Nabi Adam kah bersahadat? Itu Mbak cari di hadisnya saja. Kalau di Al-Quran itu memang Nggak ada ya? pokok-pokoknya aja. Tapi kalau hadis itu adalah menjelaskan bagaimana apa namanya kejadiannya, seperti itu. Berarti sampai sekarang Adam ini belum di sorga lah ya? Adam belum di sorga. Ibrahim belum di sorga. Kan Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Adam itu umatnya Nabi Muhammad. Isa berarti umatnya Nabi Muhammad juga dong? Enggak, beda. Umat itu adalah artinya umat itu ajaran yang dibawa oleh seorang nabi gitu. Jadi Adam itu punya umatnya sendiri. Apa namanya, Ibrahim itu punya umatnya sendiri gitu. Nabi-nabi itu punya umatnya sendiri. Berarti umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu nggak ada yang masuk surga lah ya? Nggak ada yang masuk lah, Mbak. Ada yang masuk. Kalau kita sudah sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya masuk lah. Kalau umat Nabi Adam itu disebut beragama apa? Adam. Ya Islam, Mbak. Umatnya Nabi Adam agama Islam. Iya, Islam ini kan agama keselamatan, selamat artinya. Jadi Adam itu ya karena dia sujud kepada Allah itu, ya dia selamat. Kalau nggak sujud sama Allah ya tak selamat. Berarti Adam udah memanggil Allah waktu itu dulu. Saya belum tahu apa namanya, tapi Allah itu iya sudah disebutkan itu, Mbak, Allah. Ini contoh ya, Musa, Isa, ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu satu pun nggak ada yang manggil Tuhannya dengan kata Allah. Jadi siapa lah yang dia sebut? Waktu bersahadat lah Musa itu. Apalah bahasanya? Daud juga orang Yahudi. Nah gimana ini orang Israel ya? Musa orang Israel, Isa orang Israel. Mereka ini bahasanya itu bukan bahasa Arab, orang Yahudi. Lalu bagaimana mereka bersahadat? Bagaimana mereka memanggil nama Allah? Bagaimana mereka memanggil nama Muhammad gitu? Sementara mereka nggak pernah menyebut nama Muhammad gitu. Gimana ini, Bang? Jadi gini, Mbak. Sama seperti hewan yang sudah punah. Hewan? Ya, seperti hewan yang sudah punah. Apakah kita bisa mengetahui hewan itu? Kenapa? Apakah kita bisa mengetahui hewan yang sudah punah itu? Bisa tahu. Sekarang saya tanya, itu hewan di zamannya Adam itu apa? Bisa nggak kita mengetahui? Bisa, ada domba. Ada semua. Karena waktu di zamannya Adam, mereka sudah mengorbankan domba. Jadi kalau dibilang tidak tahu, tahulah. Burung-burung, hewan melata di Alkitab saya tahu, ada. Burung-burung di udara, hewan melata, ternak-ternak, semua ternak ada, Bang. Jadi kalau dibilang di zamannya Adam, tahu ke kita hewan? Tahu banget. Ada ular, ada. Maksudnya bentuknya itu seperti apa, Mbak? Tahu? Ular sampai detik ini masih sama, belum berubah bentuknya. Manusia aja dari zamannya Adam memangnya berubah bentuknya dari zaman dulu sampai sekarang sama kan? Atau Adam dulu nggak bentuk manusia? Manusia, iya kan? Nah itu makanya kalau abang bilang semua itu udah dituliskan, nama Nabi Muhammad sudah dituliskan. Sementara bagaimana orang Yahudi itu tidak pernah berkata Muhammad, itu nggak pernah. Orang Yahudi itu tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana dengan Musa? Logikanya kan seperti itu. Mbak percaya dinosaurus tak? Ada di dalam kitab saya ada. Ada di Ada. dinosaurus itu. Bahkan Leviathan ada di dalam kitab saya. Bisa Mbak gambarkan dinosaurus itu? Ada, seperti fosil-fosil yang kita temukan sekarang itu ada. Itulah Leviathan. Kulitnya sama. Anda daripada membicarakan hewan, karena hewan itu tidak ada di sorga ya, Bang. Sekarang saya tanya, Nabi yang tadi saya sebutkan tadi, mungkin nggak mereka sudah menyebutkan kata Allah? Mungkin nggak mereka menyebutkan kata Muhammad? Orang Yahudi itu bahkan nggak mengerti bahasa itu. Secara logika kan gitu. Gimana menurut Anda? Ya, itulah namanya, Mbak. Itu Apa? istilahnya Iman bahasa buta. sudah punah. Kan sudah kita Bukan sudah punah, Musa itu tidak pernah punah. Musa itu tetap ada. Kan bahasanya tadi Mbak bilang. Bahasanya. Coba, Kita iya. mana tahu bahasa yang Nabi Adam dulu kan sampai. Nah makanya ketika Anda mengatakan mereka semua sudah bersahadat, dalam bahasa apa? Bahkan
asma Allah itu tidak disebutkan di zamannya Musa. Asma Allah itu bahkan tidak pernah ada diteriakan orang Israel. Kalau Bagaimana? di Islam itu Allah itu dan Muhammad itu sudah tertulis, Mbak. Jadi Masalahnya di dalam Tauratnya itu sudah Musa ya. itu tidak pernah ada. Injil Isa sampai detik ini saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya itu dia. Kita kan bicara tentang fakta. Kita bicara tentang logika. Mm. Ya, orang Yahudi, orang Israel sana masih ada sampai sekarang. Itu tidak pernah menyebutkan asma Allah. Mereka berasma itu seperti Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Sampai sekarang Adonai, Elohim mereka sebut. Tidak pernah menyebutkan asma Allah hingga detik ini. Jadi bagaimana mungkin Musa bersahadat, apalagi Daud, apalagi Adam, apalagi Abraham. Kan itu logikanya aja sampai di situ. Jadi gini, Mbak, apa namanya? Itu kalau kita lihat seperti itu, Mbak. Itu kan kitab-kitabnya sudah punah semua. Kitab siapa yang punah? Kitab yang kami anggap Injil itu sudah punah, sudah hilang, nggak ada lagi. Kalau dikatakan sudah punah, sudah hilang, berarti sebelumnya ada dong. Sebelumnya ada. Ya. Nah, oke, mana keberadaannya? Bahkan nggak pernah ada. Ya kan? Namanya sudah hilang, Mbak. Sudah nggak ada lagi. Macam mana? Siapa yang mengambilnya? Bukannya di dalam Quran dikatakan Allah menjaga kitabnya? Allah menjaga kitabnya, maksudnya itu Allah itu memberikan kepada menjaganya kepada hafiz-hafiz atau penghafal-penghafal. Nah, Taurat itu tidak dihafal, Bang. Taurat itu kitab, bentuk kitab kok. Kan kitab. Kitab itu beda dengan hafalan. kitab Iya, kitab itu dalam bentuk mushaf. Mushaf itu kitab. Jadi jangan dibilang dipelihara dalam hafalan. Itu enggak ada. Nah, ini pertanyaannya adalah kitab Taurat, Musa, Injil, Isa itu kemana? Kalau memang ada, ya kitab kan? itu artinya apa, Mbak? Kitab itu mushaf, Mushaf kan? mushaf buku. Ya kan? Setuju nggak? Jadi bukan bentuk hafalan, tapi bentuk buku. Gitu. Suhuf, suhufan. Itu. Makanya kalau kita mau pakai logika, ya dicarilah itu kitab-kitabnya terlebih dahulu, gitu ya, Bang ya. Tuhan memberkati. Oh, kemana dia macet? Ininya ya kayaknya. Baiklah. Kok nggak ada di pencarian YouTube? Carinya yang bener lah. Oh, ya kan? Masa dicarinya nggak bener? Cari yang bener lah. Oke. Kita mulai ya. Halo Pak Hadran, selamat siang. Malam. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Muslim. Ya, ada yang mau ditanya Pak Hadran? Halo. Apa itu di leher? Oke, kalung. Apa? Kenapa ada tambahnya? Ini salib bukan tambah. Jadi mau tambah Itu atau artinya salib apa? atau cross itu artinya seluruh Artinya dunia. apa? Artinya Yesus itu pernah disalib, bukan diserupakan. Itu. Oh, iya iya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Thank you Kak. Tuhan yang jadi manusia. Kak, iya. Jadi firmannya Tuhan kami itu bisa jadi manusia, Pak. sama Yesus. Suruh Iya, aja iya, temennya ngomong, Pak, jangan bisik-bisik. Temennya aja langsung ngomong. Manusia, Tuhan jadi manusia. Gimana kejadiannya itu? Kejadiannya 2000 tahun yang lalu melalui perawan Maria. Ya kan? Masih saudaraan dengan Imam Zakaria, masih saudaraan dengan Nabi Yohanes. Jadi banyak saksinya, kerabatnya. Jadi peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu setelah malaikat Gabriel itu datang menemui Bunda Maria. Tapi sekarang kok nggak ada kejadian gitu ya? Karena Tuhan kami itu sekali saja mati disalib dan tidak mati lagi. Seharusnya bisa juga sekarang ini kan, walaupun yang 2000 tahun yang lalu
bisa jadi manusia, kenapa sekarang kok tidak bisa gitu? Oh, Yesus masih tetap menjadi manusia, Pak. Sampai detik ini dia tetap Tuhan dan tetap manusia. Kemanusiaannya itu immortal, Pak. Kemanusiaannya itu sekarang ini sudah tidak mengalami kematian lagi. Maha kuasa tidak Yesus itu. Ya itu justru kemahakuasaannya ketika dia menjadi manusia, dia tidak berubah. Dia tetap menjadi manusia. Iya, iya. Sampean maha kuasa apa enggak, Saya enggak, Pak. Mbak? Saya nggak makanya saya nggak bisa. Misalnya saya nggak bisa jadi kodok. Kan Saya nggak sama. maha kuasa. Saya nggak bisa jadi bapak. Saya nggak bisa. Jadi kalau saya tidak maha kuasa, saya tidak bisa apa? Berarti manusia itu terbatas ya. Betul. Halo. Setan kayak apa setan? Terbatas apa enggak? Setan terbatas atau enggak? Saya nggak tahu. Kita mengimani setan emangnya? Iblis. Iya. Iblis saja kelihatan nggak bisa, Pak. Ya. Iblis saja nggak pernah kelihatan. Apa Bapak udah pernah lihat iblis? Nah, jadi sesuatu yang tidak maha kuasa, dia tidak bisa menjelma jadi apa-apa. Iya. Oh, by the way, Pak, Tuhannya bisa menjelma jadi manusia? Halo, Bapak? Boleh saya tanya? Halo, Aneh. kira-kira Tuhan Bapak bisa nggak menjelma Halo. jadi manusia? Aneh Tuhan nih. Iya, Tuhan Bapak kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, ya udah. Saya juga nggak bisa, ya udah ya Pak. Terima kasih ya Pak, udah menjawab tidak bisa. Oke. Ya ampun, kasihan ya. Bisanya apa Kak? Saya nggak tahu. Kalau Bunda ini kan nggak bisa ya kan, jadi keong nggak bisa karena Bunda lemah, gitu kan? Ya gitulah. Ya mau gimana lagi, ya udah. Oke, silakan teman-teman ya, mau teman-teman Kristen maupun yang non Kristen, kalau mau bertanya boleh seputar tentang iman Kristen gitu ya. Ini Violet jangan bengek ya, tap-tap dulu ya, jangan buru-buru bengek, oke? Selamat malam Bunda, selamat malam juga. Oh udah malam di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adesi. Oh iya, tadi belum selesai ya diskusi kita ya. Tadi yang mana Pak? Yang tentang apa firman itu makhluk atau bukan ya pertanyaannya ya. Mana tuh? Iya, kan pertanyaannya itu. Jadi firman itu makhluk atau bukan kan itu ya pertanyaannya ya. Yang nanya siapa Pak? Tadi pas tanya gitu, jadi pas ditanya firman itu makhluk atau bukan gitu, makanya saya tanya ke Mbak Agatha. Oh Bapak nanya Firman itu saya. makhluk. Ya. Firman Allah bukan Iya. makhluk. Firman Allah itu Oh, firman Allah adalah pencipta, sebab satu di dalam Allah Tritunggal. oh, oke. Bapa dengan firman dan rohnya itu satu hakikat. Itu satu. Oh, oke. Itu keyakinannya Kristen Ortodok ya? Itu keyakinan seluruh Kristen, umat Kristen. Oh, sama, baik Katolik, kemudian Tuh, karena Ortodok. ada dalilnya. Karena ada dalil Oh. Yohanes 1 ayat 1. Ya, ya. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, makasih. Saya ini dulu ya, nanti gabung lagi. Saya sedang mau ke dokter. Tapi kalau menurut Bapak firmannya Allah makhluk atau Ya, holik? ya, nanti saya gabung lagi ya. Saya anu sebentar. Turun dulu sebentar. Ya, silakan. Turunlah dengan damai dan sukacita. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan firman bukan Allah, ya nggak ada. Semua pasti mengatakan firman itu adalah Allah. Ada nenek Padersan. Kun fakun, apa itu Padersan kun pakun?
Apa ini? Coba typingnya jangan sambil gemeteran dong tangannya, Father San. Sambil gemeter ya, Nek. Kun fakun. Oh alah, benerin lagi, Nek, sayangku, cinta. Kun fakun. Jadinya gitu. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Shalom Bunda, shalom anak Bunda. Oke, halo. Ya, halo. Siapa ini namanya? Ray. Halo Pak Ray, selamat pagi. Ya, selamat malam. Oke, Pak Ray, Islam atau Kristen? Islam. Yang mau ditanya Pak Ray. Oh Pak Ray, kalau bisa open cam boleh nih open cam Pak Ray. Ya, gini aja, Mbak. Gini apa gimana? Silakan open camnya Pak. Gelap di sini, gelap. Takutnya goib gitu loh Pak. Ya kan enak kalau ada barangnya gitu kan. Di sini. Iya. Ada ini takutnya suara doang nggak ada wujudnya ini Pak. Ada. Gelap di sini, gelap. Iya nggak apa-apa, dinyalain aja lampunya Pak. Sulit ya, ya udah dibawa aja ya Pak ya, karena takutnya kan saya bicara dengan bot gitu. Padersan juga kalau mau naik boleh ya, tapi open cam nih. Takutnya bot ya kan, gue kayak ngelawan bot gitu, nggak asik gitu ya. Jadi biar Bunda nggak terkesan halu gitu kan. Ngaku-ngaku aku pernah ngobrol sama aku, nggak ada barang buktinya gitu. Jadi kalau ada barbut kan enak ya kan. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi. Oke, ini belum bisa open cam, di bawah dulu ya. Sebenarnya saya ini fans kakak ini dari sudah lama. Dari lahir kali ya. Tidak, maksudnya kakak buka room itu selalu saya ikuti terus. Oke. Tapi mungkin karena banyak orang, jadi kakak-kakak pun tidak sempat lihat. Betul. Tapi kakak sudah nanti DM aku, tapi Oke. ada waktu saya berikan hadiah yang terbaik Kak. Siap, Walaupun Pak. Tuhan hadiah berkati saya- ini para Hadiah saya cuma sebatas itu saja. Tapi Itu juga hati terima saya kasih yang banyak. penuh dengan keikhlasan Terima memberi kasih banyak. tanpa paksa. Ya. Oke. Tuhan berkati ya para Rafael ya. Tapi kakak kata jangan lupa doakan saya biar Siap. hidup saya ini selalu diberkati Tuhan. Amin. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita. Amin. Doakan saya jauh dari godaan dunia. Amin. Kalau soal rezeki sih saya masih kuat, masih kerja, saya dapat rezeki. Yang penting kan bagi kita jauh dari hal-hal dunia. Amin. Tuhan berkati Pak. Oke. Halo, Abema. Salam Kak Gata, aku udah follow Kak Gata udah lama tuh. Ya. Ada yang mau Jadi begini. ditanya Pak Abema? Silahkan. Ya. Salam dari Kalimantan Barat, saya orang Dayak, orang pedalaman, Oh, shalom. orang suku Dayak, kebanyakan beragama Kristen dan Katolik. Nah, saya memang orang Kristen, Protestan, dan selalu ikut lab kakak tuh. Jadi ada catatan penting yang mungkin mesti ke depan kita perbaiki. Saya lihat selain kakak yang live tuh kan ada Tasya, ada Rikana, ada yang lain-lain tuh yang sering live itu. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara apologet, ya sebenarnya kita secara alkitabiah itu kita tidak harus, karena Tuhan juga ajarkan bagaimana ya kasih itu ditunjukkan, bukan untuk pertentangkan di media dan lain sebagainya. Ya malam hari ini ya sedikit saran dan masukan. Pertama ya banyak ruang, kalau mau masuk itu harus sekian gip. Saya pikir berarti hitungannya sudah finansial. Tapi bersyukur
ya Kak Agatha kalau mau naik ya ndak harus sekian gift, aku salut, thank you. Kalau di forum lain itu ya kalau aku lihat orang mau naik itu harus kirim stiker dan lain sebagainya, harus berbayar, berarti kan hitungannya udah finansial berita tentang Tuhan gitu. Sementara Tuhan udah berkorban untuk kita ya tanpa imbalan dan lain sebagainya. Aku bersyukur untuk kakak malam hari ini yang sudah banyak memberikan pencerahan ya, dan perdebatan kakak pun juga aku lihat di live juga tidak terlalu terlalu frontal, jadi orang pun juga bisa terima ya. Aku ingin sampaikan bahwa kasih Injil itu diberitakan dengan tulus, Betul. tanpa seharusnya tanpa frontal dan perdebatan. Nah, ketika kita memaksa kebenaran kita untuk mereka, yaitu percuma karena Allah begini. Allah itu ada dua, Allah yang imanen, Allah yang transenden. Allah yang imanen, Allah yang dapat dimengerti sejauh mana Allah memberikan pengertian kepada manusia. Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Gimana pun manusia menjangkaunya, ketika Allah tidak memberikan pengertian, nggak bisa. Karena bagi kita orang Kristen, keselamatan itu hanya kasih karunia, pemberian. Percuma kita berapologet, percuma kita berdebat, sejauh Allah tidak memberikan Allah yang imanen kepada orang itu, saya pikir ya. Jadi maksud Bapak ada dua Allah ini gimana nih Pak? Saya mulai bingung. Begini ya. Allah yang imanen, Allah yang memberikan pengertian sejauh mana tentang Tuhan dari Dia kepada kita. Allah yang imanen ini sebelumnya transenden bukan? Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Oke. Jadi sebenarnya gini Pak, ini ungkapan atau idiom yang salah ya kalau dikatakan ada dua Allah. Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Allah yang Bukan dua transenden Allah. ini mengimanen. Jadi gini Pak, ini salah ya. Ini adalah kesalahan dalam bernarasi dan kesalahan atau kesesatan dalam berpikir. Allah itu hanya satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Allah kita itu hanya ada satu. Bahkan di dalam Tauratnya Musa juga dikatakan Allah itu satu. Allah yang transenden itulah yang mengimanen melalui logosnya. Jadi Allah itu tidak pernah dikatakan dua. Allah itu tetap satu, yang transenden lalu dia mengimanen melalui logosnya tadi. Inilah sebenarnya narasi yang tepat. Jadi kalau Anda mengatakan sebenarnya ada dua Allah, kalau datanglah iblis itu di framing habis-habisan, selesailah iman kita. Jadi terima kasih untuk masukannya. Nah, kalaupun mau kasih masukan, minimal kita itu paham dulu iman Kristen itu seperti apa. Saya takutnya ini lagi dicatut sama iblis, ya kan? Iblis itu tahu dan iblis gemetar ketika Allah itu hanya satu. Allah itu satu dan iblis gemetar untuk hal itu. Itu ada ayatnya. Jadi jangan pernah menarasikan ada dua Allah. Saya kurang setuju untuk ini, dan ini narasi yang menyesatkan dan mengundang polemikus itu untuk memframing iman kita, gitu ya. Jadi kalau mau bernarasi silakan bernarasi, tapi buka room sendiri. Kalau mau bertanya, bertanyalah di sini. Karena ini room saya. Terima kasih untuk masukannya, pasti saya ingat itu. Tetap rendah hati dalam memberitakan firman Tuhan dan bukan untuk mencari uang, ya, dengan ikhlas. Saya selama ini ikhlas. Mau orang dapat uang dari room saya pun saya ikhlas. Saya tidak pernah memperdebatkan itu. Dan saya tidak pernah iri untuk rezeki. Karena saya percaya rezeki itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah menukar rezeki si A dengan rezeki saya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi itu tolong, makanya saya cut, mohon maaf. Narasinya salah. Saya sudah paham hal itu. Gitu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati ya Pak ya. Dan satu hal lagi, kenapa saya menyarankan untuk teman-teman ini nge-give di sini supaya room ini kuat gitu loh. Saya tidak ada niat apapun gitu ya. Kalau mau kita secara monetisasi, ini 50-50 dengan TikToknya sendiri. Ya, apapun yang kalian berikan kepada saya itu adalah berkat dari Tuhan. Saya tidak pernah memaksa. Itu berdasarkan keikhlasan hati kalian ya. Tapi fungsi dari gift ini menguatkan akun saya, karena akun saya itu hampir setiap hari kena ban, dan kalian itu sudah tahu. Sampai kalian mencari akun saya itu ada lebih dari 15 akun. Seperti itu ya. Ya, gift itu memang dari TikTok, bukan dari saya. Oke? Seperti itu. Nah, tiba-tiba dia bilang Anda egois loh. Atau Anda tidak suka saya atau apapun,
Tapi kita boleh memberitakan firman Tuhan, tapi beritakanlah yang benar, bukan asal-asalan, gitu loh. Kenapa saya cut? Karena pemahaman Anda salah tadi. Saya tidak mau room saya ini rusak dengan ajaran-ajaran yang salah, gitu loh. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan Rasul ya, berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. Berpegang teguh, bukan menarasikan asal-asalan. Setiap orang yang berapologetika, kalau dia menyatakan atau memberitakan Injil yang lain, dia dikatakan terkutuk. Kita bisa cek di dalam Galatia 1 ayat 8-9. Jadi di ayat 9 dikatakan, seseorang yang memberitakan Injil yang lain dari apa yang kami beritakan, terkutuklah ia. Kristus Yesus tidak pernah memberitakan ada 2 Allah, hanya ada 1 Allah. Tidak pernah Kristus Yesus itu mengatakan Allah yang imanen dan Allah yang transenden, gitu ya. Jadi kita jangan pernah keluar dari konteks apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Mohon maaf, saya sebagai Kristen, saya memelihara ajaran ini sampai kepada kalian dalam rupa utuh dan murni, bukan ditambah dengan pemanis buatan. Ya, silakan. Ya, ini typingnya kotoran soalnya. Kita akan tahu agama apa. Oke, Alun, agama apa Alun? Halo? Halo? Agama Islam Anda kata agama apa? Agama apa, Bang? Islam. Islam, ya. Islam, Mau bertanya apa, Islam? Artinya begini, kata saya kan baca apa Alkitab itu. Arti apa? Taurat. Kan kitab Pagata itu. Kitab Pagata tuh. Kalau di Israel sana itu kitabnya kan Taurat Gata. Kan? Tetapi yang saya baca di situ, Yahudi modern sekarang mempunyai kitab Taurat, tidak ada surat Paulus di dalam. Itu gimana itu? Sedangkan Gimana Yahudi apanya? modern sekarang mengatakan bahwa begini kata ya Pak. Yahudi modern sekarang kan masih memegang kitab Taurat itu. Dan mereka mengklaim itu kitab mereka, sedangkan di sini Agatha, Mikana, terus Edis sama siapa mengklaim bahwa Taurat adalah kitabnya kalian. Kan itu sebenarnya siapa pemilik kitab Taurat tersebut, Gata? Nah, Pemilik kitab Taurat. Menurut imanmu siapa pemilik kitab Taurat, Bang? ya artinya begini, Arti apa kitab sih? modern Memang bangsa bahasa Israel sekarang itu kan Hmm. begini, Apa kitab sih, Bang? modern kitab modern negara Israel sekarang kan Taurat juga, tetapi yang saya lihat tidak ada surat Paulus di Coba dalam. kamu googling dulu. Itu sebenarnya Kitab orang Israel sekarang namanya apa? Coba di googling dulu, Bang. iya, Googling dulu. Coba Saya mau begini. tahu. artinya begini Gata. Arti apa? Itu silakan di Google aja Gata, silakan. Terus sekali main sudah 200 atau berapa Gata? Apanya sekali main apa, Pak? Anda langsung terkenal loh, ini saya live kan di YouTube. Ya, Anda agama Islam kan? Anda agama Islam kan? Anda agama Islam kan? Saya tanya sekali lagi, Anda agama Islam? Anda agama Islam, saya tanya, Mbak. Ya jawab makanya Saya Gata tanya, jawab kamu agama dulu. Islam? Kamu ada agama Begini, Islam? Gata. Kamu agama Islam bukan? Iya. Ya sabar Agama begini Islam. Gata, coba. Saya cuma tanya, kamu beragama Kata. apa? Kamu agama apa? Coba Gata jawab dulu pertanyaan tadi itu. Ini saya tanya Maksudnya kan dulu, di kamu Israel. orang Islam atau orang apa? Saya tanya. Kamu agama apa? Apa agamamu? Jawab, apa Islam. agamamu? Agamamu Islam. Iya. Tuhanmu mengajarkan Coba apa begini. kepadamu? Tuhanmu mengajarkan apa? Hah? Kamu punya orang tua? Ya, maka lupa. Punya orang tua? Artinya begini Gata, itu kan coba lupakan itu nanti ini kan Ya, kita udah tahu ya kelakuan mereka seperti apa ya. Ya, udah kan? Kata-katanya belepotan, ya, dan mempermalukan dirinya. Tuh, ya. Berdialog Udah dengan kan? beberapa peserta muslim mengenai perbedaan tentang konsep Tuhan, wahyu, kenabian, dan keselamatan. Percakapannya bukan sekedar adu pendapat, tapi memperlihatkan benturan antara dua cara memandang Allah dan sejarah iman.
Agatha berulang kali mengajak lawan bicaranya kembali kepada konsistensi logika, sejarah, dan keyakinan mereka sendiri. Terlepas dari apakah semua argumennya dapat diterima atau tidak, perdebatan ini mengingatkan orang Kristen bahwa iman tidak dibangun hanya di atas tradisi, melainkan juga memiliki dasar yang dapat dipikirkan, diuji, dipertanggungjawabkan. Pelajaran pertama adalah bahwa iman Kristen memahami Allah sebagai pribadi yang benar-benar menyatakan diri kepada manusia. Dalam dialog, Agatha menyoroti perbedaan antara Allah yang berbicara langsung kepada para nabi dalam Alkitab dengan konsep wahyu kepada Nabi Muhammad yang, menurut lawan bicaranya, disampaikan melalui perantaraan malaikat. Dari sudut pandang kekristenan, inti persoalannya bukan sekedar apakah Allah mampu berbicara, tetapi bahwa Allah memilih membangun relasi dengan manusia melalui penyataannya sendiri. Karena itu, iman Kristen melihat Tuhan bukan sebagai pribadi yang jauh dan tidak terjangkau, melainkan pribadi yang aktif menyatakan kehendaknya agar manusia dapat mengenalnya dengan benar. Pelajaran kedua adalah bahwa kebenaran harus konsisten dengan sejarah dan logika. Dalam beberapa bagian dialog, Agatha mempertanyakan bagaimana tokoh-tokoh seperti Adam, Abraham, Musa, ataupun Daud dapat disebut beragama Islam atau mengucapkan syahadat yang menyebut Muhammad. Padahal secara sejarah mereka hidup jauh sebelum Islam lahir dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Terlepas dari bagaimana setiap agama menjelaskan hal itu, pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi antara klaim teologis dengan fakta sejarah. Bagi kekristenan, iman tidak meminta seseorang menutup mata terhadap sejarah. Justru sejarah menjadi bagian penting dari alasan mengapa iman Kristen percaya bahwa karya Tuhan terjadi dalam ruang dan waktu yang nyata, sehingga keyakinan tidak dilepaskan dari kenyataan historis. Pelajaran ketiga adalah bahwa pusat iman Kristen bukan sekadar ajaran tentang Tuhan, melainkan Tuhan yang datang mendekati manusia. Ketika membahas Tritunggalan Yesus yang menjadi manusia, Agatha menegaskan bahwa kemanusiaan Yesus bukan tanda kelemahan Allah, melainkan ungkapan kuasa dan kasih-Nya. Disinilah letak perbedaan mendasar. Kekristenan percaya bahwa Allah bukan hanya memberi petunjuk dari jauh, tetapi mengambil inisiatif untuk hadir di tengah manusia demi membawa keselamatan. Dengan demikian, hubungan dengan Tuhan tidak bergantung pada usaha manusia untuk mencapainya, tetapi pada tindakan Tuhan yang terlebih dahulu datang mencari manusia. Pada akhirnya, perdebatan ini mengingatkan bahwa apologetika bukan bertujuan memenangkan perdebatan semata, melainkan menunjukkan bahwa iman Kristen memiliki fondasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sekaligus bermakna secara rohani. Orang Kristen dipanggil bukan hanya mengetahui apa yang mereka percaya, tapi juga mengerti mengapa mereka mempercayainya. Ketika iman memiliki dasar yang kokoh, seseorang tidak mudah goyah oleh pertanyaan yang sulit, melainkan justru semakin mengenal Tuhan yang diyakininya dengan keyakinan yang lebih dewasa. Kiranya teman-teman kita beroleh manfaat dari video yang kita sudah saksikan. Kita hanya menemukan sumber kebenaran itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.